Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pemalang. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema pendidikan keluarga dalam perspektif Al-Quran, kajian tafsir tematik. Ya. Pendidikan keluarga itu memang sangat penting karena keluarga itu adalah tempat untuk pendidikan pertama dan utama sebelum anak manusia itu mendapatkan pendidikan baik itu formal maupun non formal di masyarakat. Ya, pada pembahasan ini ruang lingkupnya adalah bagaimana hakikat dan pengertian pendidikan keluarga, dasar dan tujuan pendidikan keluarga, metode yang digunakan, aspek-aspek pendidikan dan pola pendidikan di dalam Al-Quran, diantaranya adalah Nabi Ibrahim. Pertama, terkait dengan pendidikan atau pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan keluarga. Untuk pendidikan itu sendiri semakna dengan atau bahasa Arabnya adalah at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib. Ya, di dalam Al-Qur'an kita tidak menemukan kata tarbiyah, tetapi ada padanan kata dari tarbiyah itu atau asal katanya adalah rob. Nah, rob ini kita mendapatkannya di dalam Al-Qur'an, ada kata rob, ada robbayani, ada robbani atau murabbi. Nah, ini menurut Al-Isfahani dalam mufradatnya itu adalah artinya menyampaikan sedikit demi sedikit hingga sempurna. Jadi pendidikan itu dilaksanakan sedikit demi sedikit sampai mereka mendapatkan hal yang banyak. Kemudian hal senada juga dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa robbani ini berasal dari kata rob yang mendapatkan ziyadah alif dan nun itu untuk mubalaghah, ya, yaitu memberikan pendidikan kepada peserta didik dengan sedikit demi sedikit sampai banyak. Sebutan robbani ini juga untuk yang alim, yang mempunyai ilmu dan agamanya secara mendalam. Lebih lanjut bahwa Ahmad Tafsir mengatakan pendidikan itu merupakan arti kata dari tarbiyah dan berasal dari ketiga kata, yaitu robba yarbu, robiya yarba atau robba yarubu. Nah, lanjut pada pengertian kata yang kedua, yaitu keluarga. Keluarga itu dalam bahasa Arabnya adalah ada ahlun, ahlun, usrotun, kurba atau asyirah. Ahlun di dalam Al-Quran terdapat pada 36 kali kata itu, ya, yang artinya adalah orang yang mendapatkan hak sesuai dengan hak yang harus diperoleh karena syariat. Mereka itu adalah orang yang memang berhak untuk memilikinya. Nah, di dalam ahlun ini masuk di dalamnya adalah bisa suami, istri atau anak-anak, kemudian orang tua atau pembantu yang merupakan tanggung jawabnya. Sedangkan alun itu berarti keluarga juga. Dan ini terdapat ada 11 tempat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan lain-lain. Di dalam Al-Quran juga tersebut kata al-qurba yang berarti keluarga, dan juga arham yang artinya keluarga juga asyirah. Nah, jadi pengertian pendidikan keluarga adalah
usaha sadar yang dilakukan oleh orang tua untuk membimbing, mengarahkan, membekali dan mengembangkan pengetahuan nilai dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Oke, masuk pada pembahasan dasar dan tujuan pendidikan keluarga. Secara akli bahwa keluarga itu merupakan tempat atau wadah pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak. Jadi ini sudah bersifat alamiah yang dipersiapkan untuk menjalani tingkatan-tingkatan perkembangan untuk memasuki dunia orang dewasa. Karenanya keluarga memang harus diselamatkan dan terjaga kesakinahannya guna menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak dan masa depan bagi semua anggota keluarga. Secara nakli kita mendapatkan dalam surat At-Tahrim ayat 6 di dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi di sini ada, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu semua dan keluargamu dari api neraka, di mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang penjaganya adalah malaikat yang sangat keji dan keras, selalu menaati perintah Allah dan tidak pernah maksiat kepada Allah, mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak pernah mau untuk diajak kolusi ataupun disuap. Nah, di sini ada kata-kata qu anfusakum yang berarti buatlah sesuatu yang dapat menjadi penghalang datangnya siksaan api neraka. Dengan cara apa? Dengan menjauhkan perbuatan maksiat. Nah, yang kedua adalah memperkuat diri agar tidak mengikuti hawa nafsu dan senantiasa taat menjalankan perintah Allah. Nah, masuk wa ahlikum, yang saya sebutkan tadi adalah di dalamnya adalah keluarga yang bisa terdiri dari istri, anak, saudara, kerabat, pembantu. Ini diperintahkan kepada mereka, suami ataupun orang yang bertanggung jawab untuk menjaganya. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan bimbingan, nasihat, pendidikan kepada mereka. Kemudian hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan anak. Murru sobiya bis-sholah idza balagha sab'a sinin fa idza balagha 10 sinin fadribuhu alaih. Jadi perintahkanlah anak itu untuk melaksanakan sholat ketika umur 7 tahun. Jadi untuk dilatih melaksanakan sholat. Dan apabila sudah berumur 10 tahun, dia kok enggan, tidak mau, maka pukullah. Nah, pukullah ini merupakan suatu didikan yang agak keras, bukan pukul untuk menyakiti, tetapi sebuah pendidikan. Dan pukulan ini adalah hendaknya di tempat-tempat yang tidak membahayakan. Nah, ahli fikih menyatakan bahwa ini tidak hanya pada berlaku untuk sholat saja, ini juga untuk ibadah puasa. Maka si anak untuk dilatih berpuasa ketika umur 7 tahun, itu supaya nantinya akan terbiasa. Nah, lebih lanjut Al-Maghribi ini menyampaikan bahwa dengan hai orang-orang yang benarkan adanya Allah, ini tafsirannya itu hendaknya sebagian yang satu dapat menjelaskan ke sebagian yang lain tentang keharusan menjaga diri dari api neraka dan menolaknya. Dan nar di sini tidak hanya api neraka di akhirat nanti, tetapi adalah suatu perbuatan yang bisa mencelakakan, membahayakan, dan merusak masa depannya. Jadi orang tua untuk dapat
membimbing, membina anaknya supaya tidak terjerumus pada perbuatan-perbuatan yang bisa merusak masa depan anaknya. Ya, selanjutnya masuk pada metode pendidikan dalam keluarga. Oke, pendidikan itu termasuknya adalah sebuah dakwah juga, dan secara umum maka metode pendidikan sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi disuruh adalah dengan hikmah, dengan mau'izah, dengan nasihat yang banyak, yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan jika diperlukan suatu argumentasi atau adu argumentasi, maka beradulah dengan cara yang baik. Ya, oke. Metode lain yang digunakan yaitu dengan pendidikan kedisiplinan atau menerapkan kedisiplinan. Ya, walaupun kita tahu bahwa disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan peraturan yang berlaku, ini disiplin itu dilaksanakan dengan memberikan teladan dan contoh yang baik. Disiplin diterapkan dengan ada rasa kasih sayang yang tulus dan tidak menaruh rasa benci ataupun memaksakan. Ya, mungkin saya agak cepat. Ini untuk selanjutnya adalah aspek-aspek pendidikan keluarga di dalam Al-Quran. Kita coba melihat ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah yang pertama pendidikan ibadah, sebagaimana dalam Quran surat Luqman ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Ya bunayya. Nah, kata-kata ya bunayya itu mengandung suatu undangan dengan rasa kasih sayang kepada anak. Aqimis shalah, dirikanlah shalat. Wa'mur bil ma'ruf, dan perintahkanlah kepada yang kebaikan atau laksanakan kebaikan. Wanha 'anil munkar, jauhkanlah kepada hal-hal yang mungkar. Wasbir, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Ya, yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan. Oke. Masuk aqimis shalah. Aqimis shalah ini dirikanlah sholat. Jadi anak itu disuruh untuk berlatih sholat sebagaimana juga sudah dijelaskan pada hadis di atas. Kemudian untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ini harus mempunyai satu kekuatan yang besar dan biasanya penuh dengan resiko. Maka dilanjutkan dengan wasbir, disuruh untuk bersabar. Bersabar terhadap tantangan dan ketika melaksanakannya. Nah, ini dalam surat Luqman ayat 17. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah untuk membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, rawahul Baihaqi. Jadi sebaik-baik engkau, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, ini saya rasa sudah jelas. Yang ketiga adalah pendidikan nilai dalam Islam atau nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan, sebagaimana yang dilaksanakan oleh Luqman, dan ini terdapat pada Quran surat Luqman ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha in taku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Jadi ini setiap kali memanggil anaknya itu dengan kata-kata ya bunayya, ada rasa kasih sayang di dalamnya. Innaha in taku mithqala habatin, jika engkau melaksanakan suatu perbuatan kebaikan seberat biji sawi, walaupun itu di dalam suatu kegelapan ataupun diam-diam,
di langit atau di bumi, maka Allah itu akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah Maha Halus dan Maha Mengetahui. Ini mengajarkan bahwa dimanapun Allah itu ada, Allah itu Maha melihat, dan Allah itu sesuai janjinya akan membalas semua perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk. Ini sebagai ilustrasi ya. Kemudian selanjutnya adalah pendidikan akhlakul karimah. Ya. Pendidikan akhlakul karimah ini memang adalah tujuan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diutus ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya. Jadi orang tua diharapkan untuk bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya untuk memberikan pendidikan akhlakul karimah, baik itu dalam ucapan, dalam perbuatan maupun dalam segala hal, ya. Dan ini bisa kita lihat diantaranya dalam Quran surat Luqman ayat 14, sebagaimana bahwa orang tua itu sudah mengandung anaknya itu dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh berat, ya, berat di atas wahnan ala wahnin, dan sampai dia itu juga setelah lahir untuk bisa menyusui dan menyapihnya setelah 2 tahun. Ini diberikan penjelasan kepada anak supaya anak itu bisa nantinya bersyukur dan bisa menghormati orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkurli wa liwalidayk ilayyal masyir. Selanjutnya adalah pendidikan akidah Islamiyah. Ini adalah pendidikan yang pertama diantaranya, yaitu pendidikan Islam itu harus memperhatikan pendidikan akidah Islamiyah. Sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Luqman ayat 13, ketika Luqman berkata kepada anaknya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Ya anakku, libnihi, ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'iduhu, Luqman itu menasihatinya dengan kata ya'iduhu. Ya'iduhu asal dari wa'ada, menggunakan fi'il mudhari yang artinya adalah istimror, terus menerus. Jadi orang tua itu untuk terus menerus memberikan bimbingan kepada anaknya. Hal ini utamanya adalah dalam hal akidah, ketauhidan kepada Allah, la tusyrik billah. Jadi bisa dikatakan bahwa orang tua itu bisa otoriter dalam hal akidah, yaitu menerapkan ketauhidan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah. Inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya bahwa syirik adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Ya, kita bisa melihat pola pendidikan di dalam Al-Quran, yaitu pada kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah visi pendidikan Nabi Ibrahim, yaitu mencetak generasi solih yang menyembah hanya kepada Allah. Karena Nabi Ibrahim yakin dengan janji Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi jika itu kampung, ada suatu kampung itu beriman kemudian takwa, maka Allah akan membukakan padanya keberkahan dari langit dan bumi. Ini kita bisa ambil suatu hikmah itu atau pelajaran bahwa seandainya di dalam satu keluarga itu semuanya beriman, bertakwa kepada Allah,
tidak ada perpecahan di dalamnya, maka insya Allah Allah akan membukakan pintu rahmat dan berkah kepada keluarga tersebut. Nabi Ibrahim selalu mendoakan kepada anak-anaknya, keturunannya, supaya keturunan dan anaknya menjadi anak yang solih. Maka begitu juga orang tua harus selalu mendoakan anak-anaknya untuk menjadi anak yang solih. Rabbi habli minas sholihin, itu adalah doa Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Dan Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran, dalam kisahnya disampaikan bahwa beliau tidak menanyakan ketika beliau nanti meninggal itu bagaimana ekonominya dan sebagainya, tetapi yang pertama adalah ma ta'buduna min ba'di, ya. Jadi apa yang akan engkau sembah setelah aku meninggalnya. Kemudian yang kedua, misi pendidikan Nabi Ibrahim adalah mengantar Ismail dan putra-putranya mengikuti ajaran Islam secara totalitas, ya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian pada kurikulum Nabi Ibrahim nih, itu sudah menerapkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 129, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Jadi di situ ada kata-kata tilawah. Yatslu tilawah masdarnya, yaitu untuk pencerahan intelektual. Wa yu'allimuhumul kitab, taklim untuk pengembangan keilmuan dan hikmah sebagai panduan operasional. Kemudian di sini ada wa yuzakkihim, itu ada tazkiyah, penguatan spiritual. Nah, ini yang kemudian pada saat ini dikembangkanlah kurikulum yang mencakup 3 aspek ini, ada untuk pemenuhan secara spiritual, secara intelektual, dan ada emosional, yang terkenal dengan sebutan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oke, yang keempat adalah Nabi Ibrahim dalam mendidik Ismail itu menempatkan Nabi Ismail itu di suatu tempat yang jauh dari sesatnya akidah atau jauh dari budaya jahiliyah, jauh dari perilaku sosial yang tercela. Nah, ini diungkapkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana anni askantu min dzurriyyati biwadin ghairin dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatu minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Jadi beliau itu berdoa kepada Allah karena beliau telah menempatkan Nabi Ismail itu di dekat Baitul Muharram, ya, jauh dari keramaian, dan menyerahkan untuk penghidupannya, untuk makannya, untuk keperluan hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikianlah terkait dengan pendidikan keluarga.